Oke, balik lagi dengan gua Mat Eza. Jadi di video kali ini gue itu mau sharing tentang motor gue itu kan pakai open looper kemarin. Jadi pakai open looper. Terus dia punya check engine-nya nyala tuh. Nyala udah gitu ada tulisan di LED digitalnya tuh, di tulisan LED digitalnya itu ada tulisan ER_1. Nah itu artinya errornya itu bisa dari injektor atau bisa juga dari pemasangan yang waktu open looper itu. Nah untuk video kali ini gue mau coba bongkar. Jadi ada wiring yang salahkah atau memang apanya nih yang bikin dia error gitu. Gue pengen cari tahu. Oke, check this out. Nah jadi ini nih kemarin pas pasang dia nggak error, cuma sekarang error. Ini kan lagi nggak nih. Nah kalau dinyalain agak lama gitu ya, jadi ntar lama-lama error. Kemarin tuh pas pasang ini gara-garanya nih gue pasang open looper. Gue nggak tahu di motor standar bisa apa enggak, karena kan ini copotan nih, gue boleh dikasih, jadi gue nggak beli. Jadi gue nggak tahu itu waktu itu bekas Ninja. Jadi ini motor kadang-kadang tuh muncul tulisan ER_1 itu kan error. Jadi dia langsung nyuntik kabelnya itu ke injektor. Tapi lama-lama tuh error gitu. Ini karena masih belum panas aja. Nah jadi rencananya tuh mau gue bongkar dulu. Ini mau gue lihat dia itu apakah kabel sambungannya yang kurang bagus atau memang dia itu nggak berfungsi buat motor standar. Karena ini kan minimum itu 150 cc kalau nggak salah. Cuman ini kan motor gue 125. Iya ini 125. Jadi mau gue coba bongkar dulu, mau gue lihat dulu ininya, sambungannya apakah karena sambungannya atau apanya gitu ya. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Nah jadi tuh ngambil kabelnya dari sini nih, mana ya, kelihatan lagi nih. Jadi kabel injektor ini yang disambungin ke dari sini nih, dari head itu dicabut. Nah terus kabel wiring birunya itu nyambung ke injektornya langsung. Nah yang gue takutin kabel ini nih yang disambung ini itu kegonjet-gonjet, karena setiap ada gajlukan kayak garis kejut gitu, itu tuh dia kayak kadang error, kadang enggak. Pokoknya kalau kayak guncang-guncang gitu tuh dia kayak error gitu. Nah terus ngambil masanya dari sini. Nah jadi ngambil masa dari sini. Nah, ini gue pakein kabel action wire gitu, percobaan aja sih sebenarnya. Nah terus langsung ini deh. Nah
Terus sama dipasangin ini juga nih kayak kapasitor bank gitu. Nah gue nggak tahu nih instalasinya bener apa enggak. Yang gue takutin dari sini juga bisa, atau ya dari yang kabel bawah situ tuh, kabel injektornya. Itu doang sih, makanya pengen gue rapiin lagi. Jadi yang sambungan-sambungannya itu mau gue bongkar, gue ganti sama selotip yang bagus. Jadi gue perketat lagi gitu. Sama itu pengen gue pakai inian aja nih, tali tis, jadi biar nggak gantung begini. Oke, langsung ke proses. Nah ini udah gue rakit, yang di sini juga udah tutup, mau gue ganti selotipnya. Ini juga gue tutup nih action wire-nya. Terus belakang sini udah gue selotipin. Nah setelah gue lakuin pengetesan tadi, akhirnya udah nggak cek engine lagi. Tadinya tuh dia nyala kan, cek engine-nya tuh, cek engine nyala. Terus di sini tulisannya ER_1 error dia. Ternyata setelah gue selidikin bagian yang bikin error itu ternyata dari sini nih. Ini klemannya nggak nyeklok gitu, maksudnya nggak kencang, dia kendor. Ini udah gue kencengin nih, udah ngeror lagi jadinya. Kotor banget ya, musim hujan. Ini baru cuci lagi lah. Jadi ternyata nggak error di motor ini untuk pemasangan open looper. Cuma emang tarikannya nggak begitu berasa, tapi seenggaknya ya lumayan lah buat nanjak mah berasa. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Coba gua kontak ya. Nah, lampu udah nyala. Cuman settingan gue belum dapat nih. Yang penting lampunya dulu udah nyala. Oke. Lampunya udah nyala. Dia udah nggak ngecek engine lagi. Udah normal sekarang. Jadi boros banget, 5,2 per liter, 5,2 liter per 100 liter. Tinggal settingnya kalau dari yang gue lihat-lihat dari channel-channel lain gitu ya. Kalau yang gue lihat dari channel-channel lain itu, jadi dia cara nyetingnya itu gini. Kalau lampunya dia semakin lambat, artinya dia semakin boros. Tapi kalau dia lampunya cepat kedipnya, itu irit. Kalau mati begini, itu dia berarti off, nggak nyala. Itu sih yang gue tahu, cuman harus dicari-cari lagi settingannya nih. Gue juga kurang paham. Katanya sih sama kayak nyetel angin karburator gitu. Oke guys, nah jadi gitu video kali ini.
Jadi ternyata di bagian kayak skrupan sambungannya itu, yang kabelnya Tosca tadi itu ternyata kendor. Jadi karena kendor itu, jadi tuh karena dia tuh kadang nempel kadang enggak, kadang nempel kadang enggak gitu kan. Jadi kayak harus pendek. Gue juga takutnya kebakar kan, karena udah hampir 4 hari 5 hari lah, mau seminggu lah, mau seminggu itu dia kayak gitu. Cek engine-nya nyala terus, udah gitu motor juga jadi lebih boros, tenaganya nggak ada, kempos, kayak gitulah pokoknya. Dan ternyata gue juga baru tahu juga kan, karena posisinya kayak gitu. Terus setelah gue benerin tadi, ya alhamdulillah udah baik, udah nggak nyala lagi tuh cek engine, udah nggak ada tulisan error lagi. Cuman yang jadi permasalahan ini, open looper itu sebenarnya berfungsi banget nggak gitu kan di motor Matic yang 125 cc, karena di situ keterangannya itu 150 sampai sekian cc gitu. Nah cuman gue coba paksain pasang di Villano. Sedang Villano itu kan cc-nya 125, terus gue pasangin action wiring juga, action wire gitu kan, kabel setan. Ya pengaruhnya sih nggak begitu banyak sih kalau yang gue rasain ya, cuman emang tarikan bawahnya sih jadi lebih enak lah, nggak begitu berat banget. Dan kalau untuk tarikan atas itu, yang kemarin pas gue cobain itu dia mentok di 90 km. Nah gue nggak tahu deh tuh, dari pas waktu awal gue beli itu mentok cuman dapet 115 km. Cuma memang naiknya lama, jadi dia di bawahnya itu ngisi, tengah kosong, atasnya ngisi lagi. Top speednya dapat di 115, yang sekarang 90. Nah gue nggak tahu nih ada kenapanya. Cuma memang motor belum gue servis lagi, jadi isi injektornya itu belum gue bersihin, terus filter udara juga belum gue ganti, sama tali fan belt itu juga belum gue ganti. Itu cuman sebagian CVT ada beberapa yang udah gue ganti, cuman ya jos lah, lumayan. Cuma getarannya itu nggak bisa dihilangin ya, gue nggak tahu cara ngilangin getarannya, belum nemu racikannya. So, apakah dia sama kayak NMAX atau Aerox gitu kan, getarannya ada beberapa yang harus diganti. Cuman yang ini gue belum tahu nih, karena gue belum ke bengkel lagi, belum coba konsultasi lagi gitu sama orang bengkel, enaknya diapain nih CVT supaya nggak getar kayak gitu. Kalau yang terakhir itu bilangnya sih si fan beltnya itu harus diganti, karena udah jarak tempuhnya juga lumayan jauh kan. 2 tahun belum gue pakai motor itu, dan kilometernya itu udah 40 ribuan. Itu udah gokil sih, karena emang gue mobilitas gue sehari-hari pakai motor itu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Ditunggu video-video berikutnya, karena kedepannya itu gue bakalan banyak ngerombak si Villano, karena rencananya mau gue pakai buat touring, solo riding. Rencananya gue pengen ke Jogja, jadi mau gue benerin dikit-dikit gitu kan. Gue pengen ngetes juga sekalian gitu kayak gimana, karena kan kalau di Dalhot ya bensin udah pasti irit banget. Terus tarikannya juga buat stop and go itu nggak usah diraguin lagi lah, motor CBU tuh the best banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, terus di komen ya kalian, terus di like videonya kalau lo suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, jempol ke bawah aja. Oke, sekian video kali ini. See ya.